Bab 175. Dan bab 176. Hadiah dari Brian. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Jawaban Brian tersebut semakin membuat keluarga Haris dan yang lainnya melebarkan matanya kaget. Lelaki ini sengaja ke sini hanya untuk memberikan selamat pada Alena. Lelaki terkaya di Singapura sengaja repot-repot ke sini hanya untuk urusan tidak penting seperti sekadar memberikan ucapan selamat. Sejak kapan Tama dan Alena mengenal orang seperti Brian ini? Glenn juga tak kalah terkejut. Dia bahkan tidak menyangka kalau lelaki itu terang-terangan mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya tanpa ada rasa tidak enak sedikit pun. Bahkan terkaun tidak sopan dan sedikit emosi dengannya. Wajahnya memerah malu kemudian buru-buru mundur beberapa langkah. Sedangkan Vivian mengerutkan keningnya tidak habis pikir dan berbisik bertanya pada Arkan yang berada di sampingnya. Si lelaki gemuk itu beneran orang terkaya di Singapura. Kenapa kesannya kayak orang yang disuruh datang dan akting jadi orang kaya doang? Mana ada orang kaya yang begitu sungkan dan santun sama orang seperti Tama? Arkan menggelengkan kepalanya dan berbisik. Aku juga enggak habis pikir. Orang-orang yang hadir di sana memang tidak pernah bertemu dengan Brian sebelumnya. Tapi Brian yang ada di hadapan mereka saat ini berbeda 180 derajat dengan yang dibicarakan orang-orang. Yang mereka tahu Brian termasuk salah satu orang yang mempunyai kebiasaan kerja yang cukup sadis. Saat ini terlihat Brian yang tengah mengeluarkan sebuah kotak sedang dari dalam tas tang menyerahkannya pada Alena. Ikuran dan dengan senyum lebar dia berkata, "Selamat buat pembukaan kantor baru." Kotak kado yang sangat indah itu berisi sebuah liontin batu giok yang sangat indah juga. Tidak ada sedikit pun goresan ataupun noda pada liontin tersebut. Batunya berwarna hijau emerald dan terlihat berkilauan diterpa cahaya lampu. Tatapan Bu Haris sudah terpaku sedari tadi pada kalung liontin itu. Matanya seakan tenggelam dalam jernihnya batu giok yang diberikan Brian pada Alena. Dia yakin bahwa liontin tersebut adalah liontin yang sama pada saat acara lelang di Surabaya beberapa waktu lalu. Liontin itu bernama Brismoon. Saat itu liontin ini dibeli dengan harga 50 juta. Usut punya usut. Yang membeli liontin tersebut adalah orang yang luar biasa kaya. Ternyata orang yang dimaksud adalah Brian Lee. Matanya masih terpaku pada liontin tersebut. Dalam hati dia berkata, andai saja keluarga Haris mempunyai satu liontin sejenis ini, maka tertolonglah sudah. Vivian yang merasa sangat iri sengaja mengeluarkan kalimat sindirannya. Enggak ngangka ternyata beneran ada yang datang. Lagian hoki banget bisa kenal dengan Pak Brian. Setelah dia mengatakan kalimat tersebut, terdengar lagi suara seruan dari arah lobi. Bu Alena, ada hadiah untuk Anda. Kemudian diikuti dengan suara yang cukup nyaring dari arah luar. Semua orang berjalan keluar ke arah luar lobi dan menengadahkan kepalanya ke atas. Terlihat sebuah helikopter yang tengah turun secara perlahan untuk mendarat di depan lobi. Detik selanjutnya, semua karyawan yang ada di sana mulai disibukkan dengan menerima karangan bunga dan kado-kado lainnya. Semua barang tersebut berasal dari helikopter yang baru saja berhenti tadi. Seluruh orang yang ada di gedung tersebut dibuat heboh dengan pemandangan seperti itu. Hanya pembukaan kantor baru saja sampai mendatangkan helikopter. Mereka mulai melongokkan kepalanya untuk mencari tahu dan melihat orang-orang yang tengah berdiri di depan kantor. Mereka penasaran siapakah orang yang bisa mendatangkan helikopter itu. Alena dibuat semakin bingung. Dia memang telah mengundang beberapa orang. Tapi dia jelas tahu hubungannya dengan orang tersebut tidak sedekat itu. Dan juga dia tidak mengenal orang yang memiliki kemungkinan untuk mampu mendatangkan helikopter ke tempatnya. Terdengar seruan dari orang-orang yang tengah berkumpul itu dan berkata, "Gila, lihat buket bunga itu. Itu kan karangan Tiffany yang limited sekali. Kayaknya satu rangkai gitu aja bisa jutaan. Wah, bunga-bunganya cantik sekali. Aku enggak pernah lihat model bunga yang kayak gini. Itu bunga tulip Belanda, tipe tulip yang paling susah ditemui. Dan yang jelas sangat mahal. Warnanya juga banyak. Bunga-bunga jenis ini harus diimpor karena enggak akan tumbuh di negara tropis seperti di sini. Timpal orang yang lainnya lagi. Pantesan sampai harus pakai helikopter. Aku rasa langsung dibawa dari bandara negara asalnya deh. Kalau gitu harusnya satu buket bunga Tiffany itu harganya nyaris puluhan juta kali. Ya, bunga buketnya total ada 20.
Gila, abis berapa? Ini baru namanya Sultan. Cuma grand opening aja sudah habis berapa buat bunga doang. Lia, lagian bunga-bunga ini juga enggak bakal tahan lama. Beberapa hari lagi juga bakalan layu. Astaga sayang banget. Bu Haris yang mendengar percakapan itu hanya menelan ludahnya tanpa sadar. Dia juga sangat menyukai bunga. Di pekarangan rumahnya juga tertanam banyak jenis bunga-bunga. Tapi dia selalu sayang untuk mengeluarkan uang membeli bunga ternama. Mata Vivian semakin memerah menahan rasa iri. Dia berbisik pada sang nenek. Nek, seingat aku nenek suka sekali sama tulip Belanda ini. Tapi selalu sayang kalau mau beli bunganya. Kenapa orang-orang ini kasih Alena hadiah semahal itu? Mendengar bisikan Vivian membuat Bu Haris semakin merasa iri. Dia memutuskan saat pulang nanti akan membawa bunga tersebut beberapa dan menanamkannya di pekarangan rumahnya. Sesaat kemudian terdengar kembali seruan dari luar. Wakil Presiden Direktur dari perusahaan Houston Ibu Melissa, Ibu Linda Suteja, Pak Aldi Aresta, Pak Albert Hermawan, dan juga Dr. Wisnu memberikan selamat pada Bu Alena atas pembukaan kantor barunya. Tidak hanya keluarga Haris saja yang terkejut mendengar seruan tersebut tetapi seluruh karyawan yang berada di gedung itu juga. Meskipun mereka termasuk anak perusahaan dari grup Houston tapi jarang diperhatikan. Namun kali ini wakil presiden direkturnya dan juga beberapa orang terpandang di kota ini datang ke tower gedung mereka demi mengucapkan selamat atas pembukaan kantor baru Alena. Banyaknya orang-orang terpandang yang datang ke gedung ini merupakan hal yang sangat penting bagi pemilik gedung itu. Banyak orang yang mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya orang yang baru saja mengadakan opening perusahaan baru tersebut. Kenapa dia mampu mengumpulkan segitu banyak orang penting yang memberinya selamat begitu juga dengan keluarga Haris lainnya. Begitu banyak tanda tanya besar di kepala mereka mengenai yang telah dilakukan oleh Alena. Kenapa begitu banyak orang penting yang kemari? Alena sendiri juga melongo di tempatnya. Hanya mendengarkan nama mereka saja sudah membuat dirinya panik. Dia sendiri jelas tahu usaha keluarga Haris sudah nyaris tidak ada harapan. Sedangkan dirinya baru saja mendirikan usaha baru yang bisa dibilang sangat kecil dengan modal yang pas-pasan. Di Jakarta dia belum punya begitu banyak kenalan. Oleh karena itu, dia merasa sedikit tidak masuk akal ketika menerima ucapan selamat dari orang-orang tersebut. Jangan-jangan karena dia adalah istri dari Tama. Bab 176. Tamu penting. Orang-orang yang berkerumunan itu otomatis meminggir hingga membentuk sebuah jalanan. Melissa dan Linda berjalan bersisian melewati kerumunan tersebut dengan gaya anggun dan luar biasa cantik. Pakaian yang dikenakan pun terlihat sangat mewah dengan senyum yang terukir di bibirnya. Diikuti Aldi yang membawa Andre dan Adrian di belakang kedua perempuan itu. Kemudian Albert yang membawa Anita dan Alex. Serta Dr. Wisnu membawa Ivy berjalan masuk ke dalam gedung. Di paling belakang juga ada Mar. Johan yang turut hadir. Yang Vivian semakin melebarkan matanya karena tidak percaya dengan yang dilihat mereka semua yang hadir tentu saja bukan sembarangan orang. Semuanya bisa berkumpul di sini secara lengkap benar-benar merupakan suatu hal yang luar biasa dan membuat dirinya iri setengah mati. Dulu dirinya juga memiliki hal yang bisa disombongkan. Dia juga merupakan putri dari keluarga terpandang di kota ini. Wajahnya yang menarik didukung dengan tubuh yang proporsional membuat dirinya merupakan salah satu perempuan yang diidamkan para kaum Adam. Selama bertahun-tahun dia selalu membandingkan dirinya dengan kakak sepupunya ini. Awalnya, Vivian kira dia dapat mencari seorang suami yang sempurna dari segala sisi hingga dapat mengalahkan kakak sepupunya. Tapi dilihat dari keadaannya saat ini, yang telah dikalahkan dengan mudahnya oleh dia punya Alena. Alena, sebenarnya kamu sehoki apa sih? Tanya Vivian dengan sinis. Dia melirik Alena dengan tatapan iri yang begitu ketara. Alena hanya mengacuhkannya karena dirinya masih tenggelam dalam rasa tidak sendiri. Percayanya, orang ini kamu yang undang. Bisik Alena pada Tama. Tama hanya mengangguk dan berkata, aku pernah lihat feng shui rumah mereka. Jadi saling kenal deh. Kepala Alena memutar seketika. Sudah berkali-kali dia mengingatkan suaminya untuk tidak melakukan hal-hal yang bersifat menipu seperti itu. Tapi tampaknya dia mengacuhkannya dan malah semakin membohongi banyak orang. Yang menjadi masalahnya adalah orang-orang yang dibohongi tersebut adalah orang-orang terpandang di kota jika ada apa-apa bukannya dia yang ketiban sialnya. Baru saja Alena hendak mengomeli Tama.
Namun belum sempat membuka mulut Melissa dan Linda sudah berjalan ke arahnya. Lindalah yang pertama kali mengucapkan selamat sambil mengulurkan tangan untuk bersalaman. Selamat, Bu Alena atas perusahaan barunya. Next time, perusahaanku bakalan banyak mencari kamu untuk desain-desain loh, ujar Linda sambil tersenyum. Matanya tanpa sadar menatap Alena dengan tatapan penuh menilai. Keluarga Haris yang berada di sana dibuat melongo sekali lagi. Kenapa putri dari keluarga Suteja ini begitu sungkan dengan Alena? Alena membalas jabatan tangan Linda dengan gugup. Makasih banyak, Bu Linda. Sama dengan Linda, Alena juga tidak bisa menahan tatapannya untuk menilai penampilan Linda. Perempuan itu memiliki paras yang cantik dengan tubuh yang ideal. 11-12 jika dibandingkan dengan dirinya. Namun perempuan itu memiliki aura anggun dan mahal yang begitu terasa. Dan aura seperti itulah yang tidak dimiliki oleh Alena. Hal ini membuat rasa tidak percaya diri pada Alena tiba-tiba menyeruak ke dasar permukaan. Bu, ibu ini istri Patama yang merupakan orang yang sangat berjasa buatku. Jadi jangan pernah merasa sungkan dengan aku. Ya, ternyata benar dia datang ke sini demi Tama. Alena melirik ke arah Tama yang terlihat tengah bersama dengan orang-orang lainnya. Mendadak dirinya merasa sedikit cemburu dengan Linda. Dia tidak menyangka suaminya ini mampu membuat nona besar dari keluarga Suteja ini begitu mementingkan dirinya. Melissa juga ikut menjabat tangannya dan berkata, Bu Alena, selamat atas pembukaan kantor barunya. Perusahaan Houston ada beberapa proyek yang sedang menunggu untuk bekerja sama dengan ibu. Benarkah? Ujar Alena dengan nada luar biasa kaget. Dulu ketika dirinya mampu mendapatkan kontrak kerja sama senilai 60 juta saja sudah membuat keluarga besarnya begitu senang. Saat ini jika dia mampu mendapatkan kontrak kerja sama sebesar 600 juta. Dia jamin mereka semua pasti akan memohon-mohon padanya. Melissa tersenyum ramah dan menjawab. Tentu saja, Bu. Kami saat ini ada proyek sekitar 3 miliar. Kalau ibu bisa, saya akan berikan semuanya ke Bu Alena. Keluarga Haris lainnya dibuat melongo sekali lagi. Proyek 3 miliar mau diberikan semuanya ke Alena. Apa mereka sudah gila? Perusahaan sebesar itu malah memohon kerja sama dengan Alena yang tidak seberapa ini. Bu Haris semakin merasa menyesal kenapa tidak sedari awal dia meminta Alena untuk tetap berada di keluarga Haris dan bekerja di perusahaannya saja. Dalam hati dia mulai bersumpah bahwa akan memaksa Alena untuk kembali. Termasuk seluruh proyek Houston juga ikut dibawa. Aldi yang tidak mau kalah juga turut menghampiri Alena dengan membawa Andre dan Adrian. Bu Alena, kami juga mengucapkan selamat untuk perusahaan barunya. Ya, untuk kedepannya, seluruh proses renovasi perusahaan Aresta akan diberikan ke Bu Alena juga. Terima kasih banyak, Pak Aldi, ujar Alena dengan raut kaget. Congratulations, Bu, ujar Aldi dan Andre. Kedua saudara ini sudah nurut dengan Tama karena merasa takut dengan lelaki itu. Ditambah lagi Tama sudah banyak membantu keluarganya sehingga membuat mereka benar-benar dengan tulus merasa berterima kasih. Vivian yang berada tidak jauh dari sana melihat pemandangan seperti itu. Itu membuatnya merasa marah dan kesal. Melihat lelaki yang begitu dia cintai setengah mati itu membuatnya merasa sedih. Lelaki itulah yang begitu dia harapkan untuk hidup bersama hingga tua dan menjadi menantu di keluarga Aresta. Tapi saat ini dia malah bersikap seperti orang asing padanya. Semua kontaknya telah diblokir oleh lelaki itu. Bahkan Andre membuang tatapannya ketika melihatnya tadi. Sekadar menatapnya pun lelaki itu tidak mau. Yang semakin membuat Vivian tidak terima adalah lelaki yang begitu dia cintai tampak bersikap sangat santun dengan Alena. Hal itu semakin menunjukkan betapa dirinya terlihat kecil dibandingkan dengan Alena. Dengan emosi memuncak dia melangkah maju dan menarik lengan Andre. Sambil berlinang air mata dia berkata, Kak Andre, Kak, kenapa kamu enggak pernah hubungi aku lagi? Wajah Andre berubah menjadi dingin. Dia menarik lengan yang dipegang oleh Vivian dan menjawab dengan nada yang tidak kalah dingin. Sorry, kita berdua tidak ada hubungan apa-apa lagi. Tujuan aku kemari untuk mengucapkan selamat ke Pak Tama dan Bu Alena. Tolong jaga sikap kamu. Aku, jaga sikap. Ulang Vivian yang percaya dengan yang diucapkan oleh Andre. Tidak dengan tangisan yang semakin memecah dia berseru. Andre Aresta, selama beberapa tahun ini aku selalu di samping kamu.
Aku ini tunanganmu bahkan pernah mengandung anakmu. Sekarang kamu minta aku jaga sikapku. Kamu mempermainkan aku. Bersambung.